Selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam rekaman dan catatan khutbah dari Pendeta Amos Hosea di gereja Anda, ya, di GBI Ebenezer. Fokusnya ini relevan sekali buat Anda semua jemaat yang rindu bertumbuh. Kita lihat tema besar gereja tahun ini tentang anchor atau jangkar itu. Khususnya, gimana jangkar ini memberi kita kekuatan mengampuni yang dasarnya dari kebaikan Tuhan. Nah, mari kita bedah ini sedikit ya. Bagaimana persisnya konsep jangkar iman ini bisa jadi sumber kekuatan kita buat mengampuni? Dan kenapa ini penting banget buat pertumbuhan rohani Anda di GBI Ebenezer? Iya, ini menarik sekali loh. Khutbah ini mengaitkan sesuatu yang sangat personal kan? Pengampunan itu sesuatu yang seringkali sulit dikaitkan langsung dengan fondasi iman kita pada kebaikan Tuhan. Yang di GBI Ebenezer disebut sebagai anchor itu. Nanti kita lihat gimana pengalaman kita sendiri diampuni Tuhan itu jadi semacam jangkar yang kokoh, yang bikin kita mampu melakukan hal yang sama ke orang lain. Oke, Pendeta Amos kan memulainya dengan kontras yang cukup bikin kaget ya. Ajaran Yesus soal mengampuni kan jelas banget. Tapi data survei Barna yang dikutip itu nunjukin hampir 1 dari 4 orang Kristen. 1 dari 4 ya, itu banyak loh. Iya, mengaku punya seseorang yang sulit banget mereka ampuni. Ini pasti bikin pergumulan batin ya. Sebetulnya apa sih dampaknya kalau kita terus menyimpan ketidakmampuan mengampuni ini? Nah, khotbah itu mengutip beberapa riset. Ada dari Johns Hopkins, terus Dr. Whitfield juga. Dampaknya ternyata nyata loh. Menyimpan kepahitan, dendam, itu ternyata ada hubungannya secara negatif ya dengan kesehatan fisik Anda. Oh iya, seperti apa? Ada peningkatan risiko masalah jantung, tekanan darah tinggi juga disebut. Terus secara mental nih, ini juga terkait erat sama tingkat stres, kecemasan, bahkan bisa ke depresi yang lebih tinggi. Sebaliknya nih, orang yang belajar tulus mengampuni, gimana tuh? mereka dilaporkan mengalami penurunan stres, rasa damai, kesejahteraan psikologisnya meningkat. Jadi ini bukan cuma soal rohani ya, tapi kesehatan utuh Anda. Bener. Signifikan ya dampaknya. Nah, terus Pendeta Amos masuk ke inti teologisnya, pakai perumpamaan Yesus yang luar biasa itu, tentang hamba yang utangnya 10.000 talenta. Kalau dihitung-hitung, itu bisa 9 triliun rupiah. Gede banget. Betul, jumlah yang nggak mungkin bisa dibayar kembali lah ya. Tapi ironisnya, hamba yang sama ini, Di mana? dia kemudian nggak mau ngampuni temannya yang utang ke dia cuma 100 dinar, sekitar 15 juta rupiah aja gitu. Wah, jauh banget ya perbandingannya. 9 triliun lawan 15 juta. Jauh sekali. Nah, perbedaan inilah yang menyoroti betapa luar biasanya pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu intinya. Lalu ayat kuncinya gimana? Biar lebih jelas. Ayat kuncinya di Efesus 4 ayat 32, Pendeta Amos kutip ini. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, ini dia kuncinya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi standarnya itu ya? Iya, standar kita mengampuni itu bukan soal orang itu pantas atau enggak, atau perasaan kita lagi gimana. Tapi pengalaman pribadi kita nerima pengampunan Allah yang 9 triliun itu. Kebaikan Tuhan inilah jangkar kita, anchor iman kita. Pengalaman diampuni Tuhan itu jadi fondasi dan kekuatan kita. Bahkan kata Yunaninya, karizomai, itu akarnya sama dengan karis, kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Oke, jadi jelas ya, jangkar kita itu pengalaman pribadi diampuni oleh Tuhan. Lalu gimana langkah praktisnya nih buat Anda, Jemaat GBI Ebenezer, yang mau menerapkan ini biar bisa bertumbuh? Pendeta Amos kasih 3 langkah A kan? Iya, 3 langkah praktis. Dan semuanya berpusat pada kebaikan Tuhan sebagai jangkar kita. Pertama, yang pertama, alami. Alami secara pribadi pengampunan Tuhan dalam hidup Anda. Ini titik awalnya, mengaktifkan jangkar itu. Coba renungkan lagi Efesus 4:32 tadi. Oke, alami dulu ya. Terus? Tertanam, berikutnya akui. Akui keputusan Anda untuk mengampuni. Lakukan ini secara sadar dalam doa. Sebut nama orangnya di hadapan Tuhan. Ada riset sederhana loh di ilmu saraf. Oh ya, gimana tuh? Tindakan menyuarakan keputusan ini, katanya, bisa bantu menenangkan area otak yang terkait emosi negatif, sekaligus mengaktifkan bagian otak buat kontrol diri dan empati. Menarik. Lalu yang ketiga? Ketiga, terakhir, ambil tindakan kasih yang nyata. Sekecil apapun nggak apa-apa, kepada orang tersebut. Ini kayak menabur benih kebaikan gitu, buat gantiin kepahitan.
Tindakan berulang ini, kata prinsip neuroplastisitas, bisa bantu membentuk ulang pola pikir kita. Dari kebiasaan pahit jadi kebiasaan kasih ya. Betul. Contoh nyata seperti Louis Zamper ini tuh kuat banget ya. Disiksa habis-habisan di kamp tawanan perang, tapi akhirnya bisa mengampuni penyiksanya. Itu setelah dia ketemu Kristus dan mengalami kasihnya. Benar-benar nunjukin gimana jangkar pengampunan Tuhan itu memampukan hal yang rasanya mustahil. Iya, contoh yang luar biasa. Jadi kesimpulan pentingnya nih buat Anda yang lagi bertumbuh di GBI Ebenezer, pesan Pendeta Amos Hosea ini jelas banget. Mengampuni itu memang berat, kita semua tahu. Tapi kekuatannya itu sumbernya dari jangkar kebaikan dan pengampunan Tuhan yang udah kita terima. Ini bukan sekedar kewajiban, tapi jalan menuju kebebasan pribadi Anda, kedamaian sejati, bahkan kesehatan yang lebih baik, dan pertumbuhan iman yang otentik. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan refleksi yang penting ya, sejalan dengan tema Anchor di GBI Ebenezer ini. Kalau jangkar pengampunan kita itu adalah anugerah Tuhan yang hapus utang 9 triliun kita, adakah luka hati atau kekecewaan sebesar 15 juta dalam hidup Anda sekarang ini yang sungguh-sungguh rasanya terlalu besar untuk dilepaskan? Terlalu besar untuk dilepaskan dengan bersandar pada kekuatan jangkar kasih karunia-Nya itu. Wah, sebuah pemikiran yang bagus untuk Anda bawa pulang dan renungkan minggu ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.